Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman warga binaan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya Elizabeth Susi dalam pelayanan rohani Katolik dari Keuskupan Bogor. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu dan teman-teman warga binaan yang terkasih. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Tuhan. Ia rela mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Kita percaya dalam persekutuan pada pagi hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ia selalu menyertai kita ketika kita bersekutu di dalam nama Dia. Mari kita bersama-sama bersukacita atas kebangkitan Tuhan, karena ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Bersuka dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur bagi Allah kita atas cinta kasih-Nya kepada kita yang tiada batas. Ia selalu menyertai kita sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Dan Engkau memandang kami selalu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih. Yesus kau jawaban hidupku.
Jadikanku berharga, terima kasih mencintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Bapa, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang tiada batas kepada setiap kami, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu. Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami, tanpa memandang bulu, tanpa memandang rupa dan kesalahan kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu, Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami kembali berkumpul, bersatu, bersekutu di dalam Engkau dalam ibadah ini. Kami mohon hadirat-Mu Engkau nyatakan di tempat ini. Engkau nyatakan dalam setiap kami. Engkau melawat kami, karena dengan lawatan-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan dan kami sembah. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus Tuhan bagi setiap kami, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan ditaburkan pada ibadah pagi hari ini. Pimpinlah kami, Tuhan, arahkanlah hati setiap kami, agar kami mengerti apa yang diajarkan lewat firman-Mu nanti. Dan bukakanlah hati kami agar dapat menerima dan menjalankan perintah-Mu sebagai rema kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Allah mengasihi kita begitu besar, begitu setia Ia mencintai kita. Ia adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyucikan, sehingga Ia rela mati untuk menebus dosa kita, menebus kesalahan kita, dan Ia bangkit bagi kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup.
hari esok, sebab Dia kasih Allah begitu besar bagi kita. Ia rela memberikan anaknya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Ia mengalahkan musuh dan membebaskan kita dari semua dosa. Mari kita bersorak-sorai untuk kebangkitan Tuhan kita. Ia adalah Allah yang maha dahsyat, Allah bangkit.
Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam pembinaan rohani dari Gereja Katolik. Saya Ahsen Gumelar, seingat saya ini kali yang kedua saya ada di tengah saudara. Yang pertama kali waktu itu sebelum terjadi pandemi. Jadi kita bertemu dari muka ke muka dalam satu ruangan ya, secara offline. Dan saat ini karena pandemi belum berakhir, ya kita harus bertemu secara online. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya angkat pada saat ini yaitu kebangkitan yang membangkitkan. Berbicara tentang kebangkitan tentu tidak bisa dilepaskan dengan kelahiran. Maka ada lagu barangkali yang menghubungkan antara lahir, wafat, dan bangkit ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Nah, silahkan dilanjutkan nanti. Tetapi ini, lagu ini mau menunjukkan rangkaian rencana Allah dari kelahiran, sengsara, wafat, dan bangkit. Begitu cintanya Bapa terhadap saudara dan saya, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap saudara dan saya memperoleh keselamatan lewat Sang Putra. Kalau saya renungkan secara pribadi, berapa nilai saudara dan saya di mata Bapa? Maka nilai saudara dan saya di mata Bapa seharga Yesus yang lahir untuk saudara. Yesus yang mengalami kesengsaraan untuk mengambil alih kesengsaraan saudara dan saya. Yesus yang menderita untuk saudara dan saya, untuk mengambil alih penderitaan saudara dan saya. Yesus yang wafat untuk saudara dan saya, supaya kita mengalami kebangkitan yang sama dengan apa yang Yesus alami. Saudara, betapa luar biasa kasih Bapa. Saya mungkin pernah ceritakan dalam pertemuan pertama kepada saudara bahwa saya hanya seorang anak panti asuhan. Ayah saya meninggal saat usia saya 4 tahun. Ibu saya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Walaupun ayah seorang guru bahasa Jerman di salah satu SMA di Sukabumi, SMA Mardiwana, tetapi ibu saya tidak bisa melanjutkan karya ayah ketika ayah meninggal. Nah saudara, setelah ayah meninggal saya masuk panti asuhan sebagai anak yatim. Kalau saya renungkan, jika Yesus tidak lahir, saya tidak akan pernah ada di ruangan ini bersama dengan Anda. Kalau saya mengingat kasih Bapa yang luar biasa, rasanya saya terlalu kecil untuk dapat membalas kasih-Nya.
terlalu terbatas untuk membalas kasih-Nya. Saudara, berbicara tentang kebangkitan, bukan saja hari raya Paskah kita merayakan Yesus yang bangkit, bukan saja memperingati, tetapi sungguh merayakan karena kebangkitannya juga boleh membangkitkan hidup kita. Kita berharap kebangkitannya sungguh membangkitkan hidup kita dari seluruh aspek kehidupan yang membuat kita porak-poranda, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita hanyut dalam kekecewaan yang tidak pernah berhenti, yang membuat kita ada di dalam kegelisahan. Kita bangkit bersama dengan Dia. Kita dibaharui, kita dibebaskan dari semua itu. Bahkan saya banyak menyaksikan saudara yang ada di dalam binaan merasakan kebebasan yang luar biasa setelah mengalami Yesus yang bangkit, Yesus yang lahir, Yesus yang sengsara, Yesus yang wafat. Ya. Dia katakan, jeruji besi tidak menghalangi kebebasan saya, Pak Ahsen. Setelah saya mengenal Yesus, saya sungguh merasa, saya bersyukur boleh berada di sini. Karena saya masih boleh hidup, bahkan masih boleh berharap mengalami udara yang bebas dan mengalami uluran kasih Allah secara hangat. Bahkan seseorang mengatakan kepada saya, Pak Ahsen, setelah saya mengenal Yesus, saya merasa di binaan ini menjadi rumah saya yang sangat indah bersama dengan Dia. Wow, saudara, saya terkejut, saya kaget. Tetapi itu kesaksian yang sungguh-sungguh terjadi, yang saya dengar sendiri selepas saya khotbah. Nah, kita berbicara kebangkitan yang membangkitkan. Maka saya akan petik satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, begini bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya Dia menyediakan tempat untuk kita. Dia sedang berusaha untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, apa yang membangkitkan hidup saya? Maka kalau saya ingat-ingat saudara, 6 tahun saya masuk panti asuhan setelah usia 4 tahun saya ditinggal oleh ayah, usia 6 tahun saya masuk panti asuhan. Saat sedang lekat-lekatnya pada ibu. Saya harus terpisah dan harus bersama dengan teman-teman yang lain yang punya nasib yang sama. Ada yang yatim sama seperti saya, ada yang piatu tanpa ibu, ya ditinggal oleh ibu. Lalu ayahnya sibuk, dimasukkan ke panti asuhan. Ada yang yatim piatu, bahkan ditemukan di sebuah keranjang di satu tempat. Kami bersama-sama di sana, kami berbagi cerita tentang kesedihan, keprihatinan kami di sana. Anak-anak kecil bercerita tentang kesengsaraan. Saya mengalami itu. Bahkan saat ada teman ditengok, dijenguk oleh teman, oleh orang tuanya,
Entah oleh ibunya yang masih punya ibu, entah oleh ayahnya yang masih punya ayah, entah oleh saudara, oleh pamannya yang punya paman yang tanpa ayah ibu lagi. Dengan membawa makanan, saya hanya melihat dari jauh, dan kami yang tidak ditengok hanya melihat dari jauh dengan membayangkan nikmatnya makanan yang diberikan. Terkadang saya lari ke pojok panti asuhan dan menangis. Terkadang kami sama-sama saling melihat, saling berpegangan tangan dan menangis bersama, mengusap air mata. Saya tahu sekarang kebangkitannya membuat setiap tetes air mata saya ditampung di telapak tangannya. Kebangkitannya membuat tangis saya, bahkan semua pertanyaan saya pada saat itu, kenapa ya saya harus meninggal, kenapa, dan sebagainya, dirubah menjadi kalimat terima kasih Tuhan. Engkau menghapus air mata saya saat saya menangis di panti asuhan. Engkau memeluk kami ketika kami sama-sama dengan teman-teman lain menangis. Dan saat ini saya di depan Anda karena kebangkitannya, karena kelahirannya untuk saya. Ini pengalaman yang mengubah hidup saya. Maka saya dapat mengatakan, Yesus bangkit, haleluya. Dia mengubah hidup saya. Dia ada bersama saya, dia tidak beranjak dari hidup saya. Bahkan setiap saat, apa yang terjadi dalam hidup saya, dia tahu dan dia ada di sana. Saudara, maka kalau kita membaca tadi dari 1 Korintus 15 ayat 20, kebangkitan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sebuah kenyataan, sebuah keniscayaan, sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Tetapi persoalannya sekarang, apakah kebangkitannya membangkitkan saudara? Dapatkah saudara merasakan keprihatinannya bersama dengan saudara di rumah binaan ini? Adakah di antara saudara yang merasakan dia hadir dan tidak satu peristiwa pun yang terjadi pada saudara di rumah binaan ini lepas dari tatapannya? Dia ingin agar saudara sungguh merasakan pelukan dan kehangatan cintanya untuk saudara. Maka kalau saya renungkan apa yang membangkitkan, paling tidak 3 hal. Pertama, yang membangkitkan saya ialah iman saya. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, ya. Itu jelas Yesus yang berjalan bersama. Kalau saya lihat Lukas 24, ya. Saya hanya mengingatkan, saudara pasti sudah berkali-kali membaca ayat ini, ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Itu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bagaimana pembicaraan kedua murid? Ya. Dan Yesus pelan-pelan berjalan bersama dengan mereka, mendekati mereka, mendengarkan pembicaraan mereka. Apa yang terjadi? Yesus bertanya,
apa yang kalian percakapkan asik benar. Sementara kalian berjalan, mereka memandang, kamu tidak tahukah apa yang terjadi belakangan ini? Wah, saudara. Lalu Yesus bercerita seluruh Alkitab diungkapkan. Mereka tidak berani menolehnya. Ya. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Emmaus, Yesus pura-pura melanjutkan, tetapi mereka katakan, sudah tinggal bersama dengan kami. Dan apa yang terjadi ketika mereka makan bersama, Yesus mengangkat roti. Dan mereka baru melihat, Tuhan. Dan Yesus menghilang. Lalu hati murid-murid berkobar-kobar. Saya yakin tidak ditulis, tidak jadi makan para murid. Langsung kembali ke Yerusalem dan mewartakan, aku melihat dia. Iman mereka bertumbuh. Adakah iman kita yang bertumbuh dan bertambah? Yang kedua, barangkali kebangkitan Yesus membangkitkan keberanian untuk mengalahkan ketakutan. Ketika para murid begitu takut, termasuk Petrus takut, menyangkal sampai 3 kali. Ya. Dan ayam jago berkokok. Yesus sudah mengingatkan. Tetapi setelah mengalami kebangkitan, Roh Kudus diterima. Dia khotbah dengan gagah berani. Dan 3.000 dibaptis. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membangkitkan harapan yang pasti bagi masa depan saudara dan saya. Apa yang membuat saudara terpuruk sekarang? Apa yang membuat saudara gelisah sekarang? Apa yang membuat saudara resah sekarang? Bangkitlah bersama kebangkitannya. Tanggalkan dan tinggalkan ini semua. Yesus bangkit agar engkau bangkit dan saya bangkit. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan Yesus untuk setiap kami. Dia lahir untuk kami. Dia sengsara dan wafat untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Agar kami bukan saja Paskah ini merayakan kebangkitannya, memperingati kebangkitannya, tetapi sungguh-sungguh membawa kami, setiap kami, boleh bangkit dari keadaan kami yang membuat kami terpuruk, porak-poranda, gelisah, resah, takut, cemas. Sehingga kami dengan yakin bersama Yesus, kami sungguh-sungguh boleh mengalami pembebasan, kebebasan, sukacita, dan penyelamatan kekal. Terima kasih Bapa atas Yesus yang Bapa berikan untuk kami. Terima kasih Bapa dengan kesengsaraannya mengambil alih kesengsaraan kami. Terima kasih Bapa karena ketaatannya akan wafat dan bangkit untuk kami. Biarlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang sungguh kami alami bersama Yesus yang bangkit. Sehingga kami menjadi tanda kehadiran bagi orang-orang yang mengenal kami dan yang kami kenal. Hanya dalam Yesus Juru Selamat kami yang lahir, sengsara, wafat, dan bangkit. Kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku warga binaan yang dikasihi Tuhan. Demikian renungan yang kita dengarkan pada hari ini lewat hambanya Bapak Aksen. Semoga firman disampaikan pada hari ini memberikan kita peneguhan dan pengharapan dalam kebangkitan Tuhan. Percayalah Ia Allah yang Maha Kasih dan selalu hadir dalam setiap keadaan kita. Ia akan merangkul kita dalam kasih-Nya.
Cintailah Tuhan kita dan berjalanlah bersama Tuhan kita, karena di dalam Dia kita diberkati. Tak terasa kita telah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman sekalian. Sampai bertemu kembali bulan depan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam sehat.